Jujur alasan saya mereview iPad 10 ini agak telat karena memang sengaja saya nunggu harga iPad ini menjadi harga yang sangat normal untuk kita beli di Indonesia. Saat saya cek di e-commerce, harga dari iPad ini sudah di angka sekitar 7 jutaan, ada yang 6,9 lah, 6,8 juga. Itu artinya iPad 10 ini harganya bahkan lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita membeli di Apple Store Singapura. Di sana itu dibanderol 679 Singapura dolar atau seharga 7,8 juta rupiah. Tapi melihat dari harga iPad 10 ini saya jadi mengerti di mana letak posisi iPad 10 ini jika dibandingkan atau diposisikan dengan iPad yang sudah ada sebelumnya. Sebagai perbandingan, begini adalah harga dari iPad 10 dibandingkan dengan iPad yang lain. iPad 9, ini yang paling murah, harganya 5 jutaan. Kemudian iPad mini 6 punya bandrol harga 7,3 juta rupiah. Kemudian iPad 10 di harga 7 juta. Ya, yang ini 7 juta. Kemudian iPad Air 5 ada di bandrol 8,8 juta. Kemudian iPad Pro M1 11 inch ada di harga 12,4 juta. iPad Pro M2 11 inch 13,2 juta. iPad Pro M1 yang 12,9 inch 15,6 juta. Dan iPad Pro M2 12,9 inch 18,4 juta rupiah. Dari daftar ini kita sudah bisa melihat posisinya bahwa dia ada di posisi nomor 2 paling murah. Paling murah ada iPad 9, kemudian atas sedikit harganya ada iPad mini 6. Tapi yang harus saya sampaikan adalah ini harga pada saat video ini diupload. Kemungkinan kedepannya bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaannya adalah apakah iPad 10 ini layak untuk dibeli? Well, tanpa lama-lama saya langsung akan menjelaskan kekurangan-kekurangan dari tablet ini. Yang pertama yaitu urusan layar. Satu-satunya kekurangan pada bagian layar dari tablet ini adalah permasalahan klasik menurut saya. Yaitu permasalahan yang ada pada iPad termurah, yaitu belum fully laminated display. Jadi seperti terdapat gap atau jarak dari kaca paling luar. Ini kalau misalnya dibandingkan dengan iPad Air kerasa banget bedanya. Bahkan iPad mini sekalipun itu sudah fully laminated display. Jadi layar permukaannya itu sudah menempel jadi satu. Jadi seperti tidak ada jarak sedikit pun. Sedangkan ini masih ada. Terakhir yang saya temukan tentu saja di iPad 9, iPad 8, iPad 7 itu masih kayak gitu jenis layarnya. Lalu kekurangan nomor 2 menurut saya adalah dari segi aksesoris. Dan ini menurut saya adalah kekurangan yang sangat-sangat fatal. iPad tentu tidak lepas dari yang namanya Apple Pencil. Tapi untuk iPad 10 ini Apple Pencil yang bisa digunakan adalah yang generasi pertama saja. Ini agak aneh sekali. Sebagai bukti, kalau misalnya kita ingin melakukan pairing terhadap iPad, kalau misalnya iPad Pro ingin pairing karena dia punya magnetic system, tinggal ditaruh gini aja. Kalau misalnya iPad generasi 9, iPad 8, kalau misalnya ingin pairing, agak aneh tapi masih cukup simple, yaitu ditusukkan bagian lightning portnya ini ke bagian belakang atau bagian port dari iPad-nya. Sedangkan ini sudah tidak bisa seperti itu lagi. Kenapa? Karena dia portnya menggunakan Type-C. Sedangkan ini masih Lightning. Satu-satunya solusi adalah dengan membeli aksesoris baru dari Apple lagi. Dan jika ingin melakukan pairing terhadap iPad 10 ini, seperti yang saya barusan bilang, kita harus membeli dongle lagi. Seharga 15 Singapura dolar saya beli ini, sekitar 150 ribu lah. Ini saya kebetulan titip teman saya dan kita akan mendapatkan adaptor seperti ini yang bisa kita hubungkan melalui Type-C ke Lightning seperti ini, lalu dicolokkan ke iPad-nya seperti ini. Dan ya itu menurut saya tuh nggak simple sama sekali. Itu benar-benar nambah permasalahan baru. Padahal bisa kalian lihat bahwa desain dari iPad 10 ini sudah hampir menyerupai iPad generasi yang lain. iPad mini, iPad Pro sekalipun. Bagian pinggir-pinggirnya ini flat, kotak seperti itu. Kemudian bagian layar juga kanan kirinya itu bezelnya bener-bener full dan kerasa modern. Kenapa enggak sekalian aja pakai Apple Pencil second generation, kasih magnet sedikit, taruh gini aja. Bukankah itu lebih praktis dibandingkan harus beli dongle lagi? Please Apple. Lalu kemudian masih pada aksesoris dari iPad 10, yaitu keyboard yang kompatibel dengan iPad 10 ini adalah yaitu Magic Keyboard Folio yang punya harga 379 Singapura dolar atau seharga dengan 4,3 juta rupiah. Ini iPad 10 ini tidak bisa kita gabungkan dengan Smart Keyboard yang ada pada iPad Pro karena secara lokasi pin konektor iPad 10 itu ada di bagian bawahnya ini. Sedangkan ini kan ada di bagian belakang. Jadi satu-satunya cara kalau mencari keyboard yang benar-benar kompatibel, beli lagi yang benar-benar hanya tersedia untuk iPad 10. Secara konsep menurut saya ini keren walaupun nggak baru-baru amat karena saya di
Huawei MatePad Pro itu sudah punya keyboard yang sejenis kayak gitu. Bisa ada stand-nya, kemudian keyboardnya bisa dilepas. Oke, itu adalah aksesoris. Kekurangan berikutnya adalah dari segi prosesor menurut saya. iPad 10 ini dibekali dengan prosesor A14 Bionic. Ini adalah prosesor yang pertama kali muncul itu pada iPhone 12 series. Lalu kenapa saya mengatakan bahwa prosesor itu adalah kekurangan? Karena kalau misalnya dibandingkan langsung iPad mini 6 misal, itu dia sudah menggunakan prosesor A15 Bionic. Prosesor yang sama persis dengan iPhone 13 seri. Kenapa ini nggak langsung ke yang lebih tinggi aja A15, A14? Apa mungkin gara-gara iPad generasi 9 sebelumnya itu masih menggunakan generasi sebelumnya, yaitu A13 Bionic? Walaupun memang secara angka itu ada peningkatan sekitar 20% jika dibandingkan dengan A13. Ya mungkin Apple juga akan menjawab bahwa prosesor ini masih kenceng bro, ngapain harus yang kenceng-kenceng amat kan? Lagian harusnya iPad 10 bukan untuk para profesional, kalau profesional belinya iPad Pro aja. Dengan alasan lain mungkin ya biar harganya tetap bisa murah, karena kalau misalnya diambilin dari prosesor yang lama kan ongkos produksinya nggak terlalu mahal. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang harga, kalau misalnya digabungkan semua, Apple Pencil generasi pertama, kemudian beli Folio Keyboard juga, menurut saya nggak murah-murah juga. Jatuhnya ya bakal habis belasan juta juga kan. Tapi jujur memang prosesor A14 Bionic ini sudah cukup kencang. Sebagai bukti saya gunakan untuk bermain game apapun itu bisa banget, lancar-lancar banget. Mobile Legend, wah disikat abis. Apalagi baterai dari tablet ini kerasa awet. Apple mengklaim 9 jam katanya. Itu jadi kelebihan ya. Nanti saya akan bahas kelebihannya padahal. Oke, lanjut. Kekurangan berikutnya adalah salah satu fitur yang sangat dijual banget oleh Apple pada iPadOS 16 itu tidak kita temukan pada iPad 10 ini, yaitu Stage Manager. Ini sayang sekali. Padahal Stage Manager ini adalah fitur multitasking yang sangat-sangat berguna. Ini sudah membuat iPad ini selayaknya sebuah laptop komputer jinjing karena multitaskingnya tuh kerasa lebih mudah lagi. Berikutnya kekurangan yang menurut saya itu akhirnya jadi kekurangan, yaitu tidak ada headphone jack. Kenapa saya bilang gini? Karena pada iPad 9, 8, 7 itu masih ada headphone jack. Ini nggak ada. Speaker memang stereo di bagian kanan dan kiri, tapi posisi headphone jack itu sebenarnya tidak tergantikan sih. Dan itu dia adalah beberapa kekurangan-kekurangan dari iPad 10 yang saya temukan setelah saya menggunakan tablet ini sekitar 2-3 minggu. Lalu apa saja kelebihannya? Boleh saya bilang kelebihannya adalah sisanya. Yang pertama yaitu kamera depan. Ini menurut saya satu-satunya kelebihan iPad 10 ini dibandingkan dengan iPad yang lain. Sekalipun iPad Pro 12,9 inch M2 menurut saya untuk kamera depan masih kalah jika dibandingkan dengan iPad 10 ini. Karena posisi dari kamera iPad 10 ini itu ada di bagian tengah banget di bagian sininya. Dan itu membuat kita pada saat melakukan video call, itu kita tetap akan ngerasa ngelihat si pembicara langsung. Beda kalau misalnya kita video call, kameranya agak di samping. Walaupun secara fitur, kamera dari iPad 10 ini sudah memiliki fitur center stage karena dia sudah menggunakan kamera ultrawide. Jadi dia bisa mengikuti objek kemanapun kita bergerak. Tapi posisi mata itu kadang-kadang nggak bisa dibohongin antara kita bener-bener ngelihat orangnya atau ngelihat kameranya. Kalau misal kamera di tengah, kita seolah-olah itu melihat si lawan bicara terus-terusan. Dan itu keren menurut saya. Itu bener-bener ultimate killer dari iPad 10 ini dibandingkan iPad yang mahal-mahal sekalipun. Kemudian berikutnya adalah sudah menggunakan port USB-C. Ya, port USB-C pada iPad 10 sudah bisa kita temukan di bagian bawah. Ini sebuah upgrade jika dibandingkan dengan Lightning port pada generasi sebelumnya. Enaknya adalah kita sudah bisa mengkonekkan dongle. Kita bisa mengkonekkan SSD eksternal. Walaupun ya, speed atau kecepatan dari USB Type-C pada iPad 10 ini pelan ternyata. Itu nggak jauh beda dengan speed yang ada pada port Lightning. Ya, dari speed mungkin agak kerasa sama aja mungkin ya, tapi dari fungsi karena dia Type-C banyak manfaatnya. Misal kita cukup bawa satu charger aja untuk Type-C, bisa buat HP Android kita, bisa buat iPad juga, atau bahkan buat MacBook juga bisa. Jadi itu poin-poin yang menurut saya keunggulan dari sebuah tablet yang sudah memiliki USB Type-C. Oh ya, ada satu hal unik yang menurut saya itu tidak dimiliki oleh iPad lain adalah kabelnya di dalam kotaknya itu kita akan menemukan kabel C ke C, Type-C ke Type-C. Tapi tipikalnya itu adalah braided. Ini keren sih, karena kalau misalnya yang lain tuh nggak ada braided. Adapun braided itu kabel MagSafe dari MacBook Air M2 sama MacBook Pro M1 Pro ya. Ini sudah braided. Dan ini kerasa awet sih, enak, bisa buat apa-apa sih. Serta yang paling penting adalah di pembelian iPad 10 ini kita akan mendapatkan
kepala charger dari Apple berdaya 20 watt. Apple, ini harga 7 juta, Type-C dapat, charger dapat 20 watt. Kenapa ini benda 25 juta cuma dapat kabel lightning aja? Katanya peduli lingkungan. Ya kalau peduli lingkungan jangan nanggung dong sekalian sama ini, tapi yang ini masih ada. Kemudian secara teknis ada beberapa peningkatan-peningkatan juga pada iPad 10 ini, seperti dia sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6, stereo speaker, 12 megapiksel kamera belakang dengan perekaman video sampai dengan 4K 60 fps, kecerahan layar 500 nits dan masih banyak lagi. Oke, sebagai kesimpulan video ini, dari semua hal yang saya sebutkan tadi, saya bisa mengatakan bahwa keunggulan atau keutamaan dari sebuah iPad 10 ini adalah user experience-nya yang iPad banget. Maksudnya gimana? Gini, saya ini adalah seorang iPad user. iPad Pro 11 inch bener-bener saya gunakan setiap hari. Saya pernah menggunakan juga iPad Pro 12,9 inch walaupun yang M1. Kemudian istri saya sendiri juga pengguna iPad mini 6. Yang saya rasakan pada saat saya menggunakan iPad 10 ini adalah user experience-nya pada saat saya gunakan ya, saya pakai setiap hari, itu ternyata ya nggak jauh beda dengan menggunakan iPad Pro, iPad mini, atau iPad Pro yang 12,9 inch untuk kebutuhan saya. Nonton streaming Netflix, YouTube, kemudian buka Topet, kemudian browsing-browsing, baca berita, itu masih khas iPad. Walaupun kekurangan-kekurangan tadi seperti belum fully laminated, kemudian masih 60 Hz refresh rate, tidak seperti iPad Pro yang sudah ProMotion display. Tapi kalau misalnya saya nyalakan aplikasi video.com misal, saya nonton Piala Dunia, saya taruh gini aja, ya sudah, saya selayaknya nonton iPad di sini juga nggak jauh beda, karena pada saat saya nonton iPad juga nggak saya pegang-pegang, nggak saya sentuh-sentuh, saya cuma nonton gitu aja. Hal-hal yang seperti itu yang saya rasakan bahwa secara user experience ternyata memang iPad 10 ini nggak jauh beda jika dibandingkan dengan iPad Pro untuk kebutuhan tersebut. Memang saya tidak melakukan kerja-kerja berat seperti editing video, render 3D, atau nge-game Genshin Impact full terus-terusan. Tapi dari kemampuan ketahanan baterai, 9 jam Apple mengatakan. Sini 9 jam, iPad Pro juga 9 jam. Lalu kemudian saya gunakan untuk nyoret-nyoret menggunakan Apple Pencil, walaupun masih generasi pertama aja. Kalau lama-lama saya pakai ya biasa aja akhirnya. Nggak yang kayak karena dia menggunakan generasi sebelumnya, terus dia responnya kerasa lebih lambat, kayak gitu. Enggak juga, karena sekali lagi, saya beli ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja, buat nonton aja, buat coret-coret aja. Bukan kebutuhan untuk profesional, bukan buat bikin vektor, bikin desain logo, kayak gitu-gitu. So, apakah iPad 10 ini layak dibeli? Saya akan berkata layak untuk dibeli di harga 7 juta, dengan catatan nggak perlu beli keyboard bawaan dari Apple-nya itu sendiri. Kalau misalnya Apple Pencil boleh lah, karena saya cek di Tokopedia juga harganya sekitar 1,3-an, itu masih masuk akal. Kemudian kalau misalnya memang kalian membutuhkan keyboard, beli aja Bluetooth keyboard, kemudian beliin casing yang bisa dibuat stand kayak gitu, dan kita bisa nulis dimanapun. Itu adalah salah satu solusi yang bisa saya berikan buat kalian semua. Oh ya, satu saran lagi dari saya buat kalian yang ingin membeli iPad 10, kalau misalnya jadi beli, jangan lupa belikan pelindung layarnya itu yang bertipe paper-like gitu, yang tampilannya agak matte, tapi kalau misalnya kita gunakan untuk coret-coret menggunakan Apple Pencil, itu kerasa seperti kertas gitulah. Itu bikin kita lupa walaupun dia tidak fully laminated display. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin support channel Ibrox Umar ini terus berkembang. Kalau misalnya kalian beli, silahkan tulis di area komen di bawah. Kalau misalnya nggak beli juga, silakan tulis di komen pendapat kalian tentang iPad 10 ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya Ibrox Umar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.